penyebaran penyakit infeksi. Karena setiap hari terjadi interaksi antara pasien, tenaga kesehatan, makanan, serta lingkungan sekitar yang berpotensi menularkan penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Higien dan sanitasi sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, melindungi tenaga kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Higien merupakan upaya menjaga kebersihan diri dan kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyakit. Contohnya mencuci tangan, menjaga kebersihan kuku, dan menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan. Sanitasi adalah upaya pengendalian faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan manusia, seperti kebersihan ruangan, air bersih, pembuangan limbah, ventilasi, pencahayaan, serta pengendalian vektor penyakit. Dalam rumah sakit, higien dan sanitasi harus berjalan dengan bersamaan agar lingkungan dan pelayanan kesehatan tetap aman dan nyaman. Penerapan higien dan sanitasi yang optimal merupakan komponen penting dalam menurunkan angka infeksi nosocomial serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Standar kebersihan rumah sakit harus memenuhi aspek fisik, biologis, dan sanitasi lingkungan agar tercipta fasilitas pelayanan kesehatan yang aman bagi seluruh pengguna. Tujuan utama higien sanitasi di rumah sakit adalah untuk mencegah terjadinya healthcare associated infection atau HAIS, yaitu infeksi yang didapat selama pasien menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Selain itu, higien sanitation bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan penyakit tidak menular, melindungi pengunjung dari risiko penularan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Cuci tangan merupakan salah satu tindakan paling sederhana namun paling efektif dalam mencegah penyebaran mikroorganisme di rumah sakit. Tangan tenaga kesehatan menjadi salah satu media perpindahan bakteri, virus, dan jamur dari satu pasien ke pasien lainnya apabila tidak dijaga kebersihannya. Menurut WHO, terdapat 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum melakukan kontak fisik dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh. Yang keempat, setelah melakukan kontak fisik dengan pasien. Dan yang terakhir, setelah melakukan kontak fisik dengan lingkungan sekitar pasien. Kontak fisik antara tenaga kesehatan dan pasien dapat menjadi jalur perpindahan mikroorganisme apabila kebersihan tangan tidak dilakukan dengan baik. Kuman yang menempel di tangan dapat berpindah ke alat medis, tempat tidur, gagang pintu maupun permukaan sekitar pasien, lalu menular kembali kepada pasien lain atau petugas berikutnya. Karena itu, hand hygiene berperan penting dalam memutus rantai penyebaran infeksi di rumah sakit. Dengan teknik mencuci tangan yang benar, kebersihan tangan dapat terjaga secara optimal sehingga risiko perpindahan kuman dari satu orang ke orang lain dapat dikurangi. Tindakan sederhana ini berperan penting dalam mencegah penularan infeksi serta menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Berikut merupakan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kemudian gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Kemudian gosok memutar kedua ibu jari secara bergantian. Kemudian gosok ujung jari dengan cara memutar. Selanjutnya bilas tangan hingga bersih. Kemudian keringkan menggunakan tisu. Alat pelindung diri atau APD merupakan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan mikroorganisme, cairan tubuh, darah, atau bahan berbahaya lainnya. Jenis APD yang paling umum digunakan di rumah sakit antara lain masker medis, sarung tangan, baju pelindung, penutup kepala, pelindung mata, dan masker. Penggunaan APD harus disesuaikan dengan jenis tindakan serta tingkat risiko paparan. Selain pemakaian yang benar, pelepasan APD juga harus disesuaikan dengan prosedur agar tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi silang. Penggunaan APD yang tepat dan sesuai prosedur dapat melindungi tenaga kesehatan dari risiko paparan infeksi serta membantu mencegah terjadinya penularan penyakit di lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit harus dijaga kebersihannya secara rutin karena permukaan benda menjadi tempat mikroorganisme. Area yang sering disentuh seperti gagang pintu,
tidur pasien harus dibersihkan setiap hari secara berkala. Selain kebersihan rumah sakit, kita juga mengolah limbah medis dengan baik. Limbah rumah sakit meliputi jarum suntik bekas, botol infus, serta bahan-bahan yang bisa menyebabkan penularan penyakit. Limbah tersebut dipisahkan sesuai kategori dan diletakkan ke tempat yang telah disediakan, tempat khusus yang aman. Sanitasi makanan dan minuman merupakan bagian penting yang berhubungan langsung dengan kesehatan pasien. Pasien yang dirawat membutuhkan makanan yang aman dan bergizi dan bebas dari kontaminasi untuk kesehatan. Pengelolaan makanan harus dilakukan secara higienis, mulai dari pemilihan bahan baku, lalu proses penyajian dan proses pengelolaan dan untuk sampai ke ruang keperawatan. Air minum yang digunakan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanitasi makanan yang baik membantu menjaga keamanan pangan sehingga pasien terhindar dari risiko infeksi dan gangguan kesehatan akibat makanan terkontaminasi. Keberhasilan higien dan sanitasi rumah sakit tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan saja. Petugas kebersihan menjaga kebersihan lingkungan, petugas gizi menjaga keamanan makanan pasien. Seluruh pihak harus bekerja sama dan disiplin menjalankan prosedur agar tercipta budaya keselamatan pasien. Dan kerjasama yang baik, risiko penularan dapat ditekan dengan cepat. I just had to let you know you're